Selamat pagi, selamat hari Sabat. Pagi. Bagaimana Pastor? Jogging? Tapi cari makan juga. Oke. Jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan di awal pagi. Kita pergi ke dining. Yang tak dapat melihat. Di depan utama. Oke. Kepala Pak, yang tidak nampak. Ya. Oh kita oku. Sampai sana, Terus siap satu video klip. Buah rencanamu hatiku tetap memandang Tidak siap satu satu siaran lagu. Baru siap makan. Siap makan. Nanti sebentar lagi kami akan bersedia untuk pertemuan yang kudus. Ya, amin. Semangat. Mari. Jom. Jangan lupa subscribe, share, dan media Pamasi Media. Amin, amin, Pastor. Thank you. Sedutan rekaman yang kita saksikan sebentar tadi merupakan kenangan terindah buat saya secara pribadi, bersama-sama dengan para pendeta, sahabat seperjuangan di dalam misi pelayanan Ride to Lagut Seberang Tenom. Rekaman sebaik saja kami selesai sarapan pagi di Taman Pertanian Sabah Lagut Seberang. Sejurus selepas itu kami pergi ke kebaktian Sabat. Kenangan yang tak dapat dilupakan. Pamasi Media, Bulus Church, reach the world. Shalom alaikum dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita bersua kembali di saluran rohani Pamasi Media untuk Sabat yang ke-6, triwulan yang ke-4 di tahun 2022. Terima kasih buat Anda semua karena sudi bersama dengan siaran rohani Pamasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini.
Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat. Semoga Sabat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, terus diberkati seperti sahabat-sahabat yang sebelumnya. Untuk Sabat ini, kita akan mulakan siaran rohani Pemasih Media dengan edisi khas Ride to Lagut Seberang Tenom pada Sabat yang lalu. Lagu-lagu yang akan kita nikmati di sepanjang siaran rohani ini adalah rakaman lagu yang disampaikan oleh para peserta Ride to Lagut Seberang. Untuk lagu pujian Sabat ini, Sabat yang ke-6, marilah kita sama-sama menyanyikan bersama-sama dengan rakaman lagu ini, rakaman video semasa puji-pujian kebaktian di awal pagi program Ride to Lagut Seberang. Guna kepala, leher, jangan kita tunjuk tapi kita goyangkan setiap kali. Dengan letak slow dan kemudian satu dua yang ini. Kepala, leher, bahu dan pinggang, lutut dan kaki, lutut dan kaki, kaki dan lutut.
dua nih. Apa lagi? Tidak tahu. Atau nyata. Hari ini, sahabat ini kurasa bahagia. Mungkin boleh tepuk tangan. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus menyatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua. Tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Mari kita nyanyi satu lagi lagu dalam LP Mai 104. Oke, ada yang baru tiba, ada kursi di bagian kian kanan saya. Jangan timbang, boleh sama-sama. Duduk. Selamat datang. Hai, Dari mana? dari Papar. Papa. Iya. Oke. Selamat, selamat masuk. Iya, iya, oke. Semua masih berdiri lagi. Oke. Berdiri, nanti cari kursi. Ada kayaknya ini. Ku serang. Oke. Intro. Ku serang dengan rumah kecil di dunia, meski ku tiada emas dan harta, tapi di sana
Amin dan puji Tuhan. Kenangan bernyanyi bersama-sama di suatu tempat yang jarang untuk saya secara pribadi berada, di Taman Pertanian. Satu kenangan bernyanyi bersama lagu Tuhan bersama keluarga Tuhan yang lain. Lagu yang seterusnya adalah lagu yang akan disampaikan oleh kumpulan Light. Dan kumpulan Light ini terdiri daripada Pastor Rison, Pastor Wilter, Pastor Jetlin, dan juga OJ dari Tenggilan, Sony, Egon Ismail dari Bundut Tahuri, dan saya sendiri. Saya persilakan kumpulan Light, Ride Lagut Seberang. Kelihatan, ku saling lahiku.
Amin. Puji Tuhan dengan lagu rakaman daripada kumpulan Light. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Sabat ini kami datang lagi ke hadirat Tuhan untuk penyembahan kepadamu, untuk menguduskan Sabat-Mu. Setiap apa yang kami saksikan dalam saluran rohani ini, biarlah terus mengangkat rohani kami lebih dekat dan lebih dekat kepada hadirat Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, penuhkan pikiran kami, hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sebentar lagi kita akan mendengar berita mision. Dan berita mision pada Sabat ini akan disampaikan oleh seorang belia, yaitu Onel Dusim. Tanpa membuang masa, mari kita mendengar berita mision di Sabat yang ke-6. Saya mempersilakan adik Onel, dipersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Jadi tajuk cerita misi kita pada Sabat ini ialah daripada koma kepada Kristus. Cerita ini dipetik dari negara Australia dan yang bernama Peter. Semasa Peter berumur 7 tahun, dia telah dilanggar oleh sebuah kereta ketika dia melintasi laluan pejalan kaki di luar sekolahnya. Dia dalam perjalanan pulang dari sekolah di Brisbane, Australia. Kekuatan hentakan itu melemparkan budak lelaki itu sejauh lebih daripada 50 meter. Dia mendarat dengan terhempas bahagian kakinya. Dia koma selama 6 bulan. Sementara Peter berbaring dalam keadaan koma, neneknya bimbang tentang keselamatannya dan mengatur supaya dia dibaptiskan. Mengikuti tradisi keagamaannya, seorang imam menyiram budak yang tidak sedarkan diri itu dengan air. Apabila Peter sedar, jelas bahawa kemalangan kereta itu telah menjejaskan pikirannya. Dia terpaksa belajar semula kemahiran asas seperti makan dan menggunakan tandas. Dia juga bersusah payah membaca dan memahami apa yang dikatakan orang. Walaupun menghadapi cabaran, dia tetap tabah dalam pembelajarannya selama 8 tahun berikutnya. Pada masa itu, neneknya kadang-kadang membawanya ke gereja. Peter suka pergi ke gereja. Dia menyedari kelaparan yang diberikan Tuhan dalam dirinya dan dia ingin mengisi kelaparan itu. Dia memulakan perjalanan rohani itu untuk coba memuaskan rasa lapar itu. Apabila dia berumur 16 tahun, dia bertanya kepada ibunya sama ada dia boleh pergi ke gereja dengan lebih kerap. Bukan pada hari Ahad sahaja, sekali-sekala bersama nenek-neneknya. Ibu bersetuju, maka Peter pun mula menghadiri gereja neneknya 5 kali setiap hujung minggu. Sekali pada petang Sabtu, 3 kali pada Ahad dan sekali pada petang Ahad. Sepanjang dekad berikutnya, Peter menghadiri banyak acara kebaktian dan lawatan banyak gereja. Dia berkahwin dan mempunyai 2 anak perempuan. Dia bekerja sebagai pembuat kabinet. Ketika itu dia mendengar tentang gereja Seventh-day Adventist daripada seorang pelanggan Adventist. Masa berlalu, Peter berpindah ke sebuah rumah yang terletak di lorong jalan yang sama dengan gereja Adventist di pinggir bandar Brisbane. Dia melihat gereja itu semasa dia berjalan pergi dan kembali di stesen kereta api setiap hari. Dia terfikir bagaimana rasanya beribadah di sana. Pada suatu pagi Sabat, apabila dia melihat kereta berdatangan di gereja, dia memutuskan untuk masuk ke dalam dan menyelidiki. Para anggota gereja menghujani Peter dengan penerimaan dan persahabatan. Dia telah dijemput untuk menyertai kelas sekolah Sabat. Dia mendapat kawan-kawan baru. Selepas selesai kebaktian, seseorang menawarkan untuk menghantarnya pulang dengan kereta. Peter ke gereja pada Sabat berikutnya dan kemudian pada Sabat berikutnya. Saya dapati orang gereja begitu mesra dan penyayang, katanya. Ini adalah salah satu perkara yang membuatnya terus datang ke gereja ini. Peter belajar Alkitab dengan pastor gereja
Semasa dia membaca, Peter merasakan bahwa kelaparan rohaninya akan kebenaran sedang dipuaskan. Dia mendapati semua keperluan dipenuhi dalam Yesus buat kali pertama. Dia bertekad untuk memberikan hatinya kepada Yesus melalui kaidah pembaptisan yang diajarkan oleh Alkitab. Diselamkan, dia telah koma semasa pembaptisan pertamanya. Dia tidak menyadari apa yang berlaku. Sekarang, dia mahu dibaptiskan atas pilihannya sendiri. Pada hari Sabat tahun 2021, para anggota gereja Seventh-day Adventist Kolboche bertepuk tangan secara spontan apabila sahabat mereka Peter keluar dari air baptisan. Perjalanan pencarian rohaninya telah mencapai penghujung yang indah dan permulaan yang sangat indah. Yesus berkata, mereka yang lapar dan dahaga akan kebenaran akan dipuaskan. Mereka akan berbahagia. Bahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, kerana mereka akan dipuaskan. Dalam Matius 5 ayat 6. Terima kasih kerana merancang untuk memberi persembahan Sabat ke-13 dengan murah hati yang akan membantu menyebarkan sukacita yang Peter telah temui dalam Yesus di seluruh Australia dan divisi Pasifik Selatan. Sekian cerita misi. Amin dan puji Tuhan. Terima kasih kepada Onel Dusim kerana melayani penyampaian berita mision pada Sabat ini di Pamasih Media. Kita akan teruskan lagu pujian yang akan disampaikan oleh kumpulan Handel. Kumpulan Handel terdiri daripada Pastor Frankie, Pastor Wizi, Pastor James, Didi dan seorang saudara kita daripada denominasi gereja yang lain. Saya mempersilakan. Di bawah matahari tiada yang abadi. Semua yang datang pastikan pergi lagi. Lihat sungai-sungai mengalir deras ke laut. Dari waktu ke waktu laut tak pernah penuh. Berapa lama lagi hidup ini bertahan? Siapa yang dapat melawan kematian? Berapa banyak lagi kecurangan dalam hati? Semua akan terkubur, hukuman pun menanti. Jangan berpikir mudah untuk melakukan dosa yang terukir dapat kau hapuskan. Inilah cukup kau buat kebaikan atau memberi harta yang kau miliki. Hati jangan kau lepaskan. Tersungkur menangislah di hadapannya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya.
beri harta yang kau miliki. Iman di hati jangan kau lepaskan. Tersungkur menangislah di hadapannya. Tuhan masih menunggu pertobatan yang sungguh. Kasih setia Tuhan tiada putusnya bagi semua orang yang takut akan Tuhan dan yang mau kembali kepada jalannya. Jadi ingat ya, di bawah matahari semuanya sia-sia. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Saya akan pimpin di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau terus siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengar lagi firman Tuhan pada sabat ini. Setiap apa yang dibicarakan lewat lidah daripada seorang hamba-Mu yang Tuhan sudah utus buat kami di siaran rohani ini, biarlah itu menjadi satu berkat kekuatan rohani kami untuk kami terus kuat dan kuat bertahan, setia dan terus semangat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan khotbah pada sabat ini, sabat yang ke-6. Namun sebelum itu saya senang untuk memperkenalkan siapakah pembicara kita pada sabat ini. Dan buat pertama kalinya hamba Tuhan ini melayani siaran Pamasih Media. Hamba Tuhan yang saya maksudkan adalah Pastor Wilma Barlon Duang. Beliau berasal daripada kampung Saradan, Tenggilan. Dan saat ini keanggotaan Pastor Wilma adalah di gereja SDA Lobo Manggatal. Dan pada saat ini Pastor Wilma bertugas melayani di mana-mana sahaja. Beliau dipanggil untuk melayani. Tanpa membuang masa, saya percaya Pastor Wilma mempunyai message yang ingin disampaikan buat kita semua pada sabat ini. Saya mempersilakan Pastor Wilma. Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di dalam kebaktian pada sahabat yang indah ini, lebih khusus yang sedang mendengarkan yang di dalam Pamasih Media. Ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mempelajari firman Tuhan di sahabat yang indah ini, sahabat yang diasingkan Tuhan, sahabat yang dikuduskan oleh Tuhan itu sendiri. Baik, sebelum saya masuk ke dalam renungan ataupun khotbah yang kita dengarkan bersama-sama, saya rindu untuk membawa kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam Pamasih Media. Baik yang sedang mendengarkan di rumah, baik yang sedang berada di luar rumah, rapi mereka ya Tuhan dengan kasih Tuhan, karena mereka mau mengambil waktu untuk mendengarkan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami ya Tuhan, agar kami terus berbakti sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, dan Yesuslah yang akan terpancar. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, ini adalah kesempatan bagi saya untuk berkongsi kepada kamu dan saya renungan firman Tuhan di dalam Pamasih Media ini. Terima kasih karena Pamasih Media mengundang saya, dan saya punya kesempatan yang saya rindukan untuk berbakti bersama-sama. Baik, pernahkah kita mendengar renungan ataupun khotbah daripada kitab Kejadian pasal yang pertama? Pernahkah kita mendengar hal-hal yang baik? Sudah pasti memang tidak yang tidak baik daripada firman Tuhan ini.
Ataupun kita hanya mendengarkan Kejadian pasal pertama ini, apa yang kita ingat? Pada saat saya katakan Kejadian pasal pertama, apa yang keluar daripada pikiran kamu dan saya? Sudah pasti yang keluar daripada pikiran kamu dan saya sudah pasti hal ataupun kejadian penciptaan. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 Tuhan memberkatinya dan Tuhan berhenti. Ada hal yang lebih menarik, dan sudah pasti kejadian penciptaan itu sendiri hal-hal yang sangat luar biasa. Tapi ingin saya bawakan kepada kita satu ayat di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat keempat. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Pernahkah kita melihat di dalam firman Tuhan ini yang mencatatkan gelap itu baik? Sekiranya ada, mungkin boleh kongsikan kepada saya. Dan kita akan mempelajari bersama-sama. Tapi selama saya mempelajari firman Tuhan ini, belum ada catatan yang mengatakan gelap itu baik. Seringkali hanya terang itu dikaitkan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah pelita. Kitab Mazmur mencatatkan itu. Nah, terang itu dipisahkannya lah dari gelap. Dan terang itu baik. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, kehidupan kita di dunia yang berdosa ini, kita secara tidak langsung ataupun secara langsung kita sudah pasti ada masalah. Semakin usia meningkat, semakin banyak hal yang kita ketahui dan semakin banyak cobaan di dunia ini. Saya punya satu pengertian seperti ini ya. Kenapa pada saat bayi itu lahir dia harus menangis? Sudah jelas bayi itu lahir, dia menangis, membuktikan dia hidup di dunia ini. Tapi adakah mungkin karena bayi itu lahir dan dia menangis karena dia hidup di dunia yang berdosa, di dunia yang fana? Tangisan yang dialami si bayi itu menjadi sukacita bagi orang tuanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, Ayub diizinkan masalah terjadi. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kekuatan, dan terbukti Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Kitab Kejadian penciptaan itu sendiri membuka mata kepada kamu dan saya. Saudara-saudari, sekiranya Tuhan dapat memisahkan terang dari yang gelap karena terang itu baik, sudah pasti Tuhan dapat memisahkan hal-hal yang gelap dalam kehidupan manusia dan meninggalkan terang itu. Saudara-saudari, terang dan gelap tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Hanyalah terang harus ada dalam kehidupan kita. Itu siapa? Yesus Kristus. Tuhan dapat memisahkan masalah daripada kehidupan kita, daripada kamu dan saya. Tuhan sudah pasti dapat memisahkan itu dan hanya meninggalkan kasih Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan bergantung kepada Tuhan. Sebagaimanapun kita pernah berjauhan dengan Tuhan, meninggalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan saya. Jadi jikalau Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, kenapa saya tidak dapat merasakan kasih Tuhan? Ya memang benar, kamu tidak dapat merasakan kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena kamu dan saya tidak mengenal kasih Tuhan, karena kita meninggalkan Dia. Untuk merasakan kasih Tuhan itu, merasakan kuasa Tuhan itu, harus kita dekat kepada Tuhan. Setiap orang punya masalah, tapi jangan karena masalah itu kita meninggalkan Tuhan. Bagaimana saya mengetahui kasih Tuhan itu sendiri? Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Matius ya. Kitab Matius pasal ke-6 ayat 33 saya bacakan. Ini adalah ayat yang sering kali kita dengar dan selalu kita nyanyikan.
Tetapi carilah dulu kerajaan Allah. Dan apa? Dan kebenarannya. Makanya semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tapi kembali, orang selalu hanya memfokuskan apa? Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi ingat, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekiranya saya ada sebidang tanah, dan tanah itu, kawasan itu saya bahagikan kepada 2. Di sebelah saya tanam setengah biji jagung, yang di sebelah saya tanam setengah biji kacang. Apa yang saya ingin tanyakan kepada kamu dan saya, berapa banyakkah jagung dan kacang akan tumbuh? Saya ada sebidang tanah. Tanah itu saya bahagi kepada 2 tempat. Saya itu sebagai seorang petani. Sebelahnya saya tanam setengah biji jagung, dan di sebelahnya lagi saya tanam setengah biji kacang. Berapa banyakkah yang akan tumbuh? Tiada yang tumbuh, saudara-saudari. Sahabatku dalam kasih Tuhan, tidak ada satu tanaman pun yang tumbuh. Tidak ada yang boleh saya tuai. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat kembali, kalau kita dengar kembali apa yang saya katakan sebentar tadi, di sebelah saya tanam apa? Setengah biji jagung, di sebelah setengah biji daripada kacang itu sendiri. Sekiranya biji itu saya tanam hanya setengah, tidak ada yang tumbuh. Untuk saya dapat menuai hasil, untuk saya melihat tumbuhnya jagung dan kacang itu, saya harus tanam biji jagung dan kacang itu utuh. Biji dan kacang itu sepenuhnya saya harus tanam, tidak boleh setengah. Barulah boleh satu. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, demikianlah harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana saya dapat merasakan semua yang ditambahkan kepada saya? Bagaimana saya dapat merasakan kasih Tuhan itu datang kepada saya? Dengan mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya. Kebenarannya apa? Firman Tuhan. Bagi umat Kristen, umat-umat yang percaya, ini adalah kebenaran Tuhan. Bagaimana supaya masalah itu Tuhan dapat pisahkan, sama seperti kejadian di dalam penciptaan. Saya seutuhnya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Tidak boleh setengah-setengah. Bagaimana hasil itu boleh diberikan kepada Tuhan? Bagaimana saya dapat bertumbuh, berbuah, sekiranya kehidupan saya hanya setengah saya berikan kepada Tuhan? Saudara-saudari yang kita, di dalam firman Tuhan, kitab Wahyu, jemaat Laodikia, jelas Tuhan mencatatkan apa? Sekiranya kehidupan kita apa? Som-som kuku akan dimuntahkan. Tidak ada orang yang som-som kuku berada dalam kerajaan surga, saudara-saudari. Nah, kehidupan kita di dunia ini sudah jelas. Selagi kita berada di dunia yang berdosa ini, bagaimana indah pun tempat ini dihiasi oleh manusia, kita punya masalah yang jelas. Kita punya satu bebanan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, tidak ada masalah yang datang daripada Tuhan. Tidak ada pencobaan yang datang daripada Tuhan. Tuhan hanya apa? Tuhan hanya mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi kepada saya, kepada kamu? Karena Tuhan punya penglihatan yang sangat luar biasa. Dia mengetahui kamu dan saya dapat mengatasinya dengan cara bagaimana? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Jangan saya hanya berdoa, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong saya, Tuhan ini saya hanya meminta. Banyak hal yang saya minta, hal yang saya lakukan di dunia ini, masalah yang saya buat di dunia ini. Terkadang masalah yang terjadi dalam kehidupan kamu dan saya itu dilakukan oleh saya sendiri, bukan daripada sekeliling kita. Terjadi daripada saya sendiri. Tapi apa yang kita lakukan? Masalah itu saya berikan kepada Tuhan. Memang hal-hal yang seperti itu harus kita lakukan. Tetapi itu adalah hal yang seseorang yang tidak beriman
masalah yang saya buat, padahal saya sudah mengetahui hal itu memang salah, apa yang firman katakan. Firman Tuhan mencatatkan saya tidak boleh mencuri, karena mencuri itu berdosa. Saya tidak boleh melakukan ini, saya tidak boleh mengingini. Tetapi pada saat saya melihat satu hal yang sangat indah dan saya ambil, pada saat hal itu ketahuan, saya mencuri dan saya dipersalahkan. Hal itu saya buat sendiri, padahal jauh di belakang hari saya sudah mengetahui mencuri itu salah. Pada saat saya ketahuan, pada saat saya diketahui untuk mencuri, dan saya berdoa, Tuhan, bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Layakkah kita berdoa seperti itu, saudara? Tapi kita juga sudah pasti, saya ketahui, kita semua punya masalah. Baik masalah daripada keluarga, baik masalah yang dihadapi gereja kita sendiri, percanggahan pendapat daripada ahli lembaga gereja maupun anggota jemaat, bercanggah pendapat di tempat kerja, masalah ekonomi, masalah keuangan, begitu banyak rupa masalah yang kita hadapi. Tapi ingatlah saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa dapat memisahkan terang dari gelap, karena terang itu dilihatnya baik. Sudah pasti Tuhan dapat memisahkan masalah dalam kehidupan kamu dan meninggalkan terang. Tapi bagaimana caranya? Kita sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Orang beriman haruslah berdoa seperti ini. Tuhan, saya punya masalah besar, tetapi saya ketahui Tuhan yang lebih besar daripada masalah saya. Dengan kasih karunia Tuhan, saya menyerahkan kehidupan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bantu saya ya Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini. Beri saya kekuatan. Itu doa orang yang beriman dan mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini jelas mencatatkan kepada kamu dan saya. Pada saat kita berserah kepada Tuhan sepenuhnya, tidak setengah, Tuhan akan menambahkan semua itu sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi dimanapun kita berada, apapun yang kita hadapi pada saat ini, krisis-krisis ekonomi apapun itu, ingatlah kejadian yang sangat luar biasa yang pernah tercatat dalam sejarah manusia maupun sejarah Alkitab. Daripada hal yang kosong, Tuhan hanya berfirman dan terjadilah itu. Gelap Tuhan mampu pisahkan daripada terang. Masalah dalam dirimu Tuhan mampu pisahkan dan meninggalkan Yesus Kristus. Kita dengar kebaktian ini untuk berbakti, saudara-saudari. Dan kita akhiri renungan ini dengan diberkati. Dan saya rindu mengucapkan, Tuhan memberkati kepada kamu dan saya. Amin, amin dan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Wilma karena sudah memberikan kita santapan rohani untuk Sabat ini. Semoga kita akan terus diperkuatkan, lebih setia, lebih semangat menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk lagu pujian yang seterusnya, selepas saja khotbah pada Sabat ini, akan disampaikan oleh kumpulan Signal. Kumpulan Signal terdiri daripada Pastor Malvin, Pastor Enos, Pastor Rena, Pastor Majeri, dan juga Elder Jaidi. Saat ini saya mempersilakan kumpulan Signal, lagu pujian penutup siaran rohani Pamasi Media. Dipersilakan. Tuhan selalu bimbing aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus. Banyak
mengakhiri firman ini. Dan mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, kami berterima kasih punya kesempatan mendengarkan firman ini. Si ular tua sedang mencari jalan untuk mengganggu kami. Bantu kami ya Tuhan. Kelilingi hamba-Mu dengan kasih Tuhan, agar kuasa kegelapan itu dapat dipatahkan dengan terang. Bahkan sudah dikalahkan. Biarlah setiap kami yang punya masalah, bantu kami untuk menghadapinya dengan kasih Tuhan. Bantu kami menghadapinya dengan kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Hamba-Mu berdoa bagi pelayanan Pamasi Media, agar ini akan terus berkembang. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saudara dikasihi dalam nama Yesus Kristus, terima kasih karena mengambil waktu, asingkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan pada sahabat yang indah ini. Terima kasih punya kesempatan. Biarlah renungan ini bukan saja kita dengarkan, tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Terima kasih saya ucapkan, dan Tuhan memberkati. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan. Terima kasih bagi pihak penerbitan Pamasi Media, mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua peserta Ride to Lagut Seberang karena rekaman video yang kita telah lakukan semasa berada di Lagut Seberang telah mengisi siaran rohani Pamasi Media pada Sabat ini. Terima kasih kepada kumpulan light, kumpulan signal, kumpulan handle, dan kumpulan gear yang akan mengakhiri siaran rohani pada Sabat ini sebentar lagi. Terima kasih juga kepada Pastor Wilma karena melayani siaran rohani Pamasi Media untuk Sabat ini. Sampai kita jumpa lagi Sabat depan, Sabat yang ke-7. Tuhan menyertai kita semua. Shalom Alaikum. Selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi. Pamasi Media menjangkau dunia. Happy Sabat. Bye-bye. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.